Pada kesempatan kali ini kami akan membahas teori dark ending manga Boruto 2 Blue Vortex. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, pada awalnya katanya di manga plus perbandingan Boruto Naruto Next Generation dan Boruto 2 Blue Vortex, genre komedinya dihapus. Yang jadi pertanyaan kita, apakah di manga baru ini kita tak akan mendapatkan komedi lagi, dan itulah kenapa akan ada dark ending. Dan tentunya fokus full serius. Jadi mari kita mulai teori ini. Awalnya teori ini udah pernah admin singgung pada video sebelumnya. Intinya adalah Boruto itu mirip dengan kakeknya, yaitu Minato Namikaze. Nah, apa saja kemiripannya? Pertama, rambutnya sama-sama berwarna kuning. Kedua, sama-sama memiliki mata berwarna biru. Ketiga, memiliki gaya yang sama. Pada episode 1 Boruto, kita diperlihatkan versi dewasa atau masa depan Boruto Uzumaki, di mana ia melakukan segel tangan sebelum menghadapi Kawaki. Uniknya, segel tangan ini sama dengan manga terbaru dari Naruto, yaitu Naruto Gaiden, Whirlwind in the Vortex. Keempat, memiliki judul manga yang sama akhirannya, yaitu Vortex. Jika Minato adalah Naruto Gaiden Whirlwind in the Vortex, maka Boruto adalah Boruto 2 Blue Vortex. Kelima, pada episode 150 Boruto dengan cepat mengancam shinobi musuh dengan gaya yang sama dengan Minato dulu. Yang lebih tepatnya pada episode 119, di mana Minato saat itu sedang berperang alias perang ninja besar dunia ketiga. Dan ia melakukan hal yang sama dengan kunenya, yaitu mengancam. Namun ada sedikit perbedaan dari Minato dan cucunya, yaitu Boruto saat itu. Sayangnya admin akan katakan bahwa Minato terpaksa membunuh shinobi Iwagakure karena mungkin alasan perang dan juga membahayakan muridnya saat itu, yaitu Kakashi. Sedangkan Boruto tentu saja tidak, karena mereka hanyalah penculik anak-anak. Lanjut ke 6. Jika kalian tahu awalnya tim Boruto itu bersama Mitsuki dan Sarada adalah tim 3. Nah, barulah mereka meminta persetujuan langsung ke Hokage dan berubah menjadi tim 7. Kesamaannya adalah dulu Minato nama timnya adalah tim 6, bukan 7. Itu artinya Boruto dan Minato memiliki kesamaan, yaitu bukan sama-sama tim 7 pada awalnya, tapi mereka bisa membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Nah, dari ke-6 kesamaan tersebut, maka disinilah teori dark endingnya dimulai, yaitu kesamaan ketujuh yang belum terbukti benar, yaitu apakah Boruto Uzumaki akan bernasib sama dengan kakeknya, yaitu Minato Namikaze. Maksudnya Minato meninggal pada usia muda saat melindungi anaknya, yaitu Naruto, dari Kyuubi. Dan itulah yang membuat Naruto terpaksa hidup sendiri, sekaligus hari itu Minato yang dikenal sebagai Hokage keempat atau Yondaime Hokage berhasil menyelamatkan Konoha dari amukan Kyuubi. Perlu kalian ketahui juga bahwa episode 1 Naruto, scene pembukanya memperlihatkan amukan Kyuubi dan dihentikan oleh Minato. Naratornya berkata bahwa hanya satu ninja yang mampu mengalahkan iblis rubah itu, tetapi dia gugur dalam misinya. Ninja ini dikenal sebagai Yondaime Hokage. Nah, mind-blowingnya adalah narasinya kurang lebih sama dengan episode pertama Boruto, yaitu ada sesuatu yang menghancurkan Konoha juga, namun dihentikan oleh Boruto yang saat itu melawan Kawaki. Jadi apakah Boruto mampu mengalahkan Kawaki seperti Minato mengalahkan Kyuubi? Dan apakah satu-satunya ninja yang kita kenal di era sekarang, walaupun era ninja atau shinobi dikatakan berakhir, tapi Boruto membuktikannya dengan berkata bahwa aku masih seorang ninja. Dengan begitu, apakah kisah lama akan terulang kembali? Jika narasinya dibuat sama, apakah Boruto akan menjadi satu-satunya ninja yang dapat menghentikan Kawaki seperti kakeknya? Kisah kepahlawanan Boruto apakah menjadi ending dari cerita Boruto ini, yang sekarang sudah memasuki masa baru, yaitu Boruto 2 Blue Vortex? Jika benar semua kecocokannya dengan Minato, maka bisa saja akan ada dark ending, di mana pemeran utamanya akan mati atau meninggal, seperti anime yang sudah-sudah seperti Death Note, Attack on Titan, dan lain-lain.
Sekarang kita bahas apa yang bisa menyebabkan Boruto memiliki dark ending. Selain di manga plus genre komedinya dihilangkan, lalu apa petunjuk lainnya? Ya, sebenarnya jika kalian sadar, petunjuk awalnya itu ada pada awal-awal episode atau chapter manganya, tepatnya pada arc utama melawan Momoshiki, yang dikenal sebagai Otsutsuki yang mencari pohon Shinju. Namun pertemuan mereka lah yang mungkin memberikan petunjuk akan akhir kisah Boruto. Ada sebuah pepatah mengatakan, Naruto yang tak memiliki segalanya, tapi pada akhirnya memiliki segalanya. Sedangkan Boruto malah sebaliknya. Boruto yang awalnya memiliki segalanya, pada akhirnya kehilangan segalanya. Pada percakapan Boruto dan Momoshiki, setelah Momo kalah, ia berkata bahwa aku bisa melihat takdirmu dengan jelas. Ia mungkin maksudnya adalah selain Masashi Kishimoto dan para stafnya, Momoshiki sudah tahu ending dari kisah Boruto ini. Ia pun melanjutkan bahwa bersiaplah, perlahan-lahan mata biru itu akan mengambil semuanya dari dirimu. Dalam kasus ini, mata Boruto mungkin akan menjadi kunci atas dark ending yang mungkin terjadi. Karena dikatakan bahwa itu akan mengambil semuanya dari dirimu. So, mau tidak mau, ada dua spekulasi untuk ending Boruto nanti. Pertama, ramalan Momoshiki terbukti akurat, yaitu Boruto mungkin akan kehilangan semuanya. Mulai dari desa Konoha yang hancur porak-poranda, ibu dan ayahnya, adiknya, temannya, gurunya, dan mungkin seluruh orang yang sudah kenal baik dengannya. Maka itulah yang disebut dark ending, walaupun bagusnya adalah Boruto masih hidup, tapi penuh kegelapan. Nah, untuk ending keduanya adalah Boruto tidak akan kehilangan semuanya, tapi dialah yang akan menghilang dari dunia ini, alias dialah yang akan mati tanpa kehilangan apapun. Dengan hal ini mungkin Boruto akan berkorban sama seperti Minato yang berkorban demi anaknya. Dan pertanyaannya, demi apakah Boruto mengorbankan hidupnya? Untuk kedamaian dunia, untuk Konoha, untuk teman-temannya, atau untuk apa guys? Kalian mungkin bisa memberikan prediksi kalian ya. Kesimpulannya adalah apakah Boruto akan bernasib sama seperti kakeknya yaitu Minato karena mereka memiliki kesamaan yang lumayan banyak, ataukah Boruto bisa membawa perbedaan dan memiliki good ending pada akhirnya. Oh ya, sebagai catatan terakhir, kita tahu bahwa Minato itu punya julukan si kilat kuning dari Konoha kan. Lalu kira-kira apa julukan Boruto ya di masa depan? Apakah sama seperti Minato? Dimana kita tahu kekuatan Minato bisa bergerak cepat adalah karena jutsu teleport kunainya. Jadi apakah kalian tidak curiga Boruto melakukan hal yang kurang lebih sama pada Kode, di mana ia tiba-tiba muncul tanpa diketahui dengan cepat oleh tim pendeteksi Konoha? Jadi apakah Boruto punya kemampuan teleport sama seperti Minato? Kita bahas itu di lain video ya. So ya, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.